pesantren tutup, banyak kegiatan-kegiatan tidak dilaksanakan. Kita insya Allah berikan keselamatan kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah. Karena apa? Umur kita berjalan tanpa kompromi, dan kita ditugaskan oleh Allah di dunia untuk ibadah. Sewaktu berhenti tidak dilaksanakan, ini merupakan satu hasrah, kerugian. Sebagaimana dalam hadis, orang yang sudah masuk surga, sudah di surga, mesti merasa ada kerugian. Kapan? Sewaktu dia mengingat waktu yang ada di dunia, berjalan waktunya, sedangkan dia tidak menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Seandainya aku gunakan untuk ibadah, niscaya kedudukanku jauh lebih tinggi di surga Allah. Insya Allah berkat niat baik, Allah akan jaga kita semua. Dan itu alhamdulillah saya lakukan di kota saya. Peraturan dari wali kota agar masjid ditutup, kan saya ajukan, jangan. Mau dikasih aturan apa saja mogok. Suruh pakai masker, oke. Suruh tempatnya jangan berdekatan, gak masalah. Suruh cuci tangan, suruh apa saja. Tapi jangan sampai masjid itu ditutup. Sholat Jumat harus dilakukan, sholat hari raya dilakukan. Peraturan pemerintah kita jalankan. Jadi bukan artinya dengan adanya wabah ini kita terus berhenti tidak menjalankan, tidak. Itu pendapat saya pribadi. Mungkin ada teman lain yang tutup masjidnya, ya, kegiatannya, silahkan. Kalau saya katakan tidak, lakukan. Aturan kita jalankan. Insya Allah keselamatan datang dari Allah. Alhamdulillah, kegiatan di bulan Ramadan di masjid lain tutup, saya bilang pindahkan saja ke pesantren saya. Kita tetap tidak ingin sesuatu yang sudah biasa dilakukan terus tutup, berhenti. Ya. Nabi pesan kepada kita agar kita tuh istiqomah, adwamuha wa in qalla. Sekalipun mungkin dikurangi kegiatan jamnya, mungkin dikurangi undangannya, mungkin monggo. Tapi berhenti tidak, tetap kita jalankan. Alhamdulillah, sholat Jumat tidak pernah berhenti di Masjid Agung Tegal. Kegiatan-kegiatan juga tetap berjalan sampai kemarin acara malam 18 Agustus hari kemerdekaan tetap kita jalankan. Bahkan malam 1 Muharram, begitu dahsyatnya pengunjung, ya, tetap kita jalankan. Ya, aturan apa saja, kita bukan artinya melawan pemerintah atau tidak peduli dengan adanya COVID ini, tidak. Tapi sebagaimana dalam hadis, seorang Badui yang masuk ke masjid dan dia pengembala unta, ontanya dilepas depan masjid, dia masuk. Sewaktu ditanya oleh Nabi, dia bilang, aku tawakal sudah sama Allah. Tidak. Nabi katakan, ikat itu onta, nanti kamu di situ tawakal. Jadi
aturan kita lakukan, ya, mau pakai cuci tangan, pakai sabun atau pakai apa sajalah yang disiapkan, kita jalankan. Duduknya berjauhan umpamanya lah, ya. Kalau di sini insya Allah sudah berkam salawat, penyakit minggat, amin insya Allah, ya. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu kita pahami. Kita bisa lobby ke pemerintah, kita bukan melawan, tapi kalau tutup rasanya sedih. Biasa Jumatan nggak ada Jumatan, ya. Siang mereka, atau biasa majelis nggak ada, tidak, tetap jalankan, lakukan, ya. Aturan kita jalankan insya Allah, ya. Jadi secara medis kita terima, tapi iman, ya, yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada suatu penyakit, ya, kecuali Allah lah yang dapat menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin ay yashfini, Allah lah yang akan menyembuhkan. Tetap kita punya keyakinan semacam itu. Dan alhamdulillah boleh dikatakan yang senang beribadah, yang senang majelis, ya, Allah jaga, Allah jaga ini, dan faktanya banyak sekali, ya. Apalagi kalau dia langgeng dalam berwudu seperti pesan Nabi, secara medis dibenarkan, secara agama jelas-jelas dibenarkan. Ini kalau bisa kita amalkan, ya, untuk selalu dalam keadaan wudu. Itu yang sering saya gembar-gemborkan. Jamaah saya, santri, keluarga, hendaknya selalu dalam keadaan wudu. Nah, itu silah senjatanya orang mukmin. Senjata untuk apa? Menolak daripada bala. Bala itu macam-macam, bukan cuma corona. Bisa bala dari corona juga bisa. Kita ketabrak apa? Selamat karena dia punya wudu. Kalau toh sampai meninggal, alhamdulillah meninggal dalam keadaan suci. Insya Allah husnul khatimah. Ini yang dilakukan. Bahkan sahabat Bilal, ya, radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sewaktu Isra, sewaktu masuk ke surga? Wahai Bilal, amalan, waktu pulang tanya, amalan apa yang kau lakukan? Kenapa? Mendengar suara. Bilal kalau jalan srek enggak. Kan ada biasanya ada orang yang jalannya biasa. Tahu itu sahabat Bilal, ya. Padahal belum meninggal Bilal. Tapi amalan apa yang sudah tercantum di surga sana dari amalannya sahabat Bilal? Maka Bilal tidak ada amalan apa-apa, kecuali kalau aku batal hadas, aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Lihat keutamaan yang besar dari sisi agama. Belum lagi di zaman sekarang ini, kenapa kita diperintahkan untuk selalu cuci tangan? Ya. Karena takut adanya penularan dari orang lain yang kena. Gimana caranya? Suruh dicuci tangannya. Wudu bukan lagi cuci tangan, ya. Bahkan istinsyak, kumur dan istinsyak masukkan ke hidung, ya. Itu semua pembersih, ya. Jadi hikmah daripada wudu sangat besar. Betul kita dalam menjaga wudu bukan semata-mata karena COVID, bukan karena corona, tidak. Tapi karena memang ini adalah sunnah Rasulullah SAW.
atur niat kita, atur hati kita. Apalagi dalam keadaan sekarang semacam ini. Nah, insya Allah selama kita menjaga diri kita, khususnya dengan silah senjata, apa senjata kita? Wudu. Ya, sedikit mundur dikit. Kemarin dulu kan kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Di antaranya pejuangnya siapa? Jenderal Sudirman. Bagaimana hebatnya Jenderal Sudirman? Sampai sudah dikepung sama Belanda saja karena ada yang khianat. Ya, khianat salah satu anak buahnya menunjukkan bahwa di sana Jenderal Sudirman ada, dikepung. Suatu dilihat sama Belanda, bukan ini. Sampai yang khianat akhirnya dibunuh. Sehingga murid-muridnya kaget. Padahal betul Jenderal Sudirman. Kelihatannya di mata Belanda bukan Jenderal Sudirman. Terjaga. Suatu ditanya apa sebabnya, kok kamu selalu selamat dari kepungan Belanda? Padahal Belanda mengincar. Dia bilang, saya selalu menjaga wudu. Juga sholat di awal waktu. Lihat keutamaan besar. Insya Allah kita semua niat mulai sekarang ya, selalu dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Dan ini akan mudah. Tanazzulur rahmat, rahmat mudah turun ke kita. Malaikat senang pada kita. Setan pun akan menggoda kita. Insya Allah Allah selamatkan. Tapi kalau tidak punya wudu, mudah nanti sama setan mau digoda, karena dia terus akan menggoda kita. Nah, usahakan hikmah dari adanya corona, kita lebih serius selalu dalam keadaan berwudu. Insya Allah, amin. Belum lagi di malam Jumat yang semacam ini. Nah, kalau dari hadis sudah jelas, Nabi perintahkan untuk kita menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat untuk selalu bersolawat. Ya. Keutamaan solawat sangat luar biasa. Terus kita melihat keadaan sekarang, hampir semuanya orang mengeluh, semuanya orang stres. Yang bisnis akan ngeluh, ya Allah sepi, pembeli jarang sekali, biasa dapat segini, sekarang dapatnya ini. Kebanyakan teman-teman yang bisnis, bahkan ada yang 3 bulan, waktu itu bilang 3 bulan, sekarang udah berapa bulan ngomong sama saya, seorang insinyur, nganggur saya. Tetangga sekolahnya tinggi, mau lamar pekerjaan ke sana kemari ditolak. Akhirnya jadi tukang ojek. Sekolah tinggi-tinggi malah dia jadi tukang ojek. Ini keadaan. Secara umum yang mau bepergian, pesawat kurang, kereta tinggal berapa tok, ini sulit. Belum lagi persyaratan harus ya, cek dulu ini. Ini keadaan dengan ada wabah, sehingga usumpukan yang ada. Mau disuruh di rumah terus, orang di rumah terus bisa stres. Pengen kemana-mana, pengen umroh nggak bisa. 56 negara menolak orang Indonesia tidak boleh masuk ke negaranya. 56 negara. Ini keadaan kita. Solusinya apa? Sebab dalam
dalam kehidupan kita ini yang paling tidak enak itu kalau sudah sumpah. Mungkin seperti anak-anak ini masih belum merasakan itu, khususnya buat kepala negara, kepala keluarga, kepala negara juga tuh, ya, bingung. Dari sisi ini nggak bisa, dilarang ini, ya, bagaimana ini? Di sini kita cari solusi untuk semuanya problem yang sedang kita hadapi di dunia. Punya hajat, biar hajatnya dimudahkan. Bagaimana caranya? Ya. Sampai dosa yang ada pada diri kita agar mudah diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya. Sampai masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita ataupun akhirat besok secara global. Satu, sholawat kepada Habibuna Muhammad. Sholawat. Dah. Akhir zaman ini perbanyak sholat. Kalau boleh saya simpulkan dari semuanya 3. 1, istighfar, sholawat, sedekah. Dah. Sholawat, istighfar atau istighfar sholawat, atau sholawatnya di situ mengandung istighfar. Nah, ditambah lagi sedekah. Udah 3 ini di akhir zaman. Pegangi erat-erat. Nah, bagaimana keutamanya seorang yang beristighfar kepada Allah? Dengan jelas Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Lihat, berkat istighfar. Banyak-banyak orang tua khususnya, ya, kalau Kanjeng Nabi saja, Rasulullah SAW, manusia termulia, kekasih Allah, khiyarun min khiyarin, pilihan di atas segala pilihan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Berapa keutamaannya Nabi Muhammad SAW? Itu diriwayatkan dalam hadis, beliau beristighfar di satu majlis 70 kali, riwayat lain 100 kali. Maksum orangnya, terjaga, misi beristighfar, bebas dosa, nggak ada dosa sama Nabi Muhammad. Beristighfar semacam itu. Yang kita bayangkan, kita yang banyak dosa. Dosa itu kita, maaf ya, maaf ini saya terangkan antara dosa, ya, maksiat dengan amal soleh. Orang kalau amal soleh masuk dalam malurinya di sini. Tadi saya sedekah, tadi malam saya tahajud, tadi baca Quran, tadi ini masuk ada. Tidak hilang. Tapi berbuat dosa masuk dalam hitungan dosa dan kita gak sadar. Duduk enak-enak, tahu-tahu rasanya orang lain. Pergi sana sini, tahu-tahu matanya melihat yang haram. Melihat orang lain kadang-kadang ada rasa istihqar. Aku mulia, aku lebih ujub dalam hatinya. Banyak dosa dilakukan oleh kita dan kita tidak sadar akan dosa-dosa itu. Kenapa kita kok disuruh istighfar terus? Ya. Sehingga dalam istighfar kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari satu dosa yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui, yang aku sadari dan yang aku tidak sadari. Ini a'lamu qawlan a'lam.
Kalau keutamaannya luar biasa tadi disebutkan. Turunnya hujan. Apa turun hujan artinya? Tanaman-tanaman akan subur, pertanian subur. Ya. Bahkan banyak hal yang kita butuhkan dari air. Allah jadikan segala sesuatu hidup dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hidup. Ini sebutkan tadi. Innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara. Tidak cukup macam itu, diberi lagi wa yumditkum bi amwalin, dengan harta. Jangan pikirannya harta itu cuma duit. Duit itu terendah. Harta itu banyak, harta, duit, ya. Naik lagi yang bagus, afiat badan. Mau duit seberapa saja kalau badannya stroke, badannya sakit, badannya uang itu misirannya. Di amwali di sini tafsirannya banyak sekali, terendah itu. Termasuk apa? Amwal ini, nikmat yang Allah berikan ini. Birrul aulad. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bakti. Itu amwal. Dan yang sampai juga terakhir daripada rezeki adalah kalau kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, puncak. Jadi jangan pendek pikirannya kalau bilang amwal berarti ya itu fulus, itu ya hanya pindah tangan. Sekarang terima, nanti ya berbeli ini pindah. Amwali di sini tidak, tafsirannya sangat luas. Wa banin, dikaruniai anak. Anak apa? Biasanya seseorang pengen punya anak, anaknya laki, karena melihat laki-laki itu bisa membantu, bisa meneruskan, bisa ini. Semuanya itu berkat kita kembali menghadap kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yaitu istighfar. Ini perbanyak istighfar. Nabi sampai sekian banyak. Kalau Nabi satu kali aja sholat istighfar, terus kita 1 juta, kira-kira berat mana besok di akhirat timbangannya? Berat Nabi Muhammad. Sekali Nabi istighfar dan kita 1 juta istighfar, masih berat timbangannya istighfarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sewaktu mengucapkan astagfirullah dengan 1 juta makna. Kita mungkin mengucapkan istighfar cuman astagfirullah, nggak tahu hati dari mana. Ini ya. Orang-orang sufiah istighfarnya betul-betul istighfar bahwa dirinya adalah hamba. Aku ini ciptaan Allah, harus menjalankan perintah Allah, apa saja yang dikehendaki oleh Allah, tapi aku kok menyeleweng, aku kok maksiat, aku kok menjalankan ini, aku kok terus, artinya luas. Itu dalam beristighfar. Jauh. Ini Nabi setiap hari 70 kali dalam satu majelis. Dia tahu ya. Jangan lepas daripada istighfar. Sholawat. Bagaimana keutamanya sholawat? Ya Allah, cukup sudah untuk sholawat. Satu kemuliaan buat kita seorang manusia yang diciptakan dari tanah liat. Ya. Lisan kita yang sering dusta, sering ngumpat orang lain, banyak maksiat, kok masih diizinkan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sholawat itu adalah Allah. Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pakai taukid, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad.
sangat-sangat mulia. Kenapa? Dilakukan oleh zat Allah, zat termulia. Ditambah lagi malaikat kan. Kita yang kotor, yang banyak maksiat, yang hina, yang dhaif, yang ini dikasih pekerjaan, amalan yang seperti amalan yang dilakukan oleh Allah. Sholawat, ada malaikat sholawat. Tahu-tahu ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Belum bicara soal pahala. Baru dari sisi sholawat itu, begitu mulianya kita berkat perintah untuk menjalankan sholawat yang dilakukan Allah, yang dilakukan malaikat. Kita ikut ini. Makanya para aulia tidak lepas dari sholawat. Baru dari sisi ayat ini belum menceritakan bahwa itu menunjukkan sangat kemuliaannya Nabi Muhammad, belum. Baru dari sisi sholawat sampai coba lihat ini ya, masuk dalam dikit lagi. Kita kan diperintah sholawat, tapi buktinya kita sholawat apa enggak? Mana yang sholawat? Itu kalau kita baca Allahumma sholli alaihi, mana? Kau minta sama Allah, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kau sendiri ya? Kita gak mampu. Gak ada yang mampu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minta sama Allah. Kau udah langsung salawat kepada Muhammad, salawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Balikin kepada Allah. Ya, pahami betul tentang salawat. Ulama banyak menulis semacam ini. Imam Sakhawi menulis satu kitab tentang salawat, banyak. Karena kita tidak mampu. Belum lagi dijanjikan pahala-pahala yang luar biasa, ya, sangat besar pahala salawat. Sehingga sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau jadikan waktuku yang aku khususkan untuk ibadah, seperempatnya salawat. Kenapa sahabat ini mengatakan itu? Utamanya besar salawat, sehingga seperempat waktu dijawab sama Nabi, ya. Bukan dipuji, bukan dibilang hebat. Nabi tahu bagaimana besarnya pahala salawat. Fa in zitta, bila kau tambah, niscaya itu lebih baik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biar nanti kalau kita salawat itu mantap, yakin bagaimana kebesarannya. Seperempat waktunya, tidak bohong ini sahabat, menggunakan salawat. Tapi sama Nabi sebagai guru besarnya mengatakan malah kalau kau tambah nih saya itu lebih baik. Oh, begitu. Nah, berjalan waktu, datang lagi mengatakan kalau begitu ya Rasulullah, separuh waktuku akan aku gunakan untuk salawat. Hebat ini sahabat. Apa kata Rasulullah? Sudah bilang separuh. Fa'in zidta, kalau kau tambah, niscaya itu lebih baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembali dia berusaha untuk meningkatkan salawatnya. Sambil mengatakan, 2/3 waktuku ya Rasulullah, aku akan gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi tetap menjawab, fa'in zidta, kalau kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Sampai akhirnya pasrah dan mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah,
semua waktuku aku akan gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi langsung menjawab, idzan, kalau begitu urusanmu akan dimudahkan oleh Allah, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, kesumpekanmu akan dihilangkan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat tidak ada duanya. Baca satu kali pahalanya 10 kebaikan. 10. Ya, 10 hasanahnya. Diangkat 10 derajat kita. Diampuni 10 dosa-dosa kita. Satu kali. Bahkan kalau kita ingat tentang pahalanya seorang anak bakti sama orang tua, ya kan? Kita sering dengar bakti sama orang tua pahalanya besar sampai dikatakan ridho fi ridhon, ridhonya Allah sudah sama ridhonya Allah. Bagaimana mereka orang-orang soleh dalam berbakti, sampai dikatakan lebih afdal daripada jihad, akan membawakan kemudahan dalam rezeki, keberkahan dalam hidup. Ini kita pengen jadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Sewaktu kita sholawat, apa kaitannya dengan bakti kepada orang tua? Ada kaitannya erat sekali. Kau sholawat kepada Rasulullah, kau berarti bakti sama orang tuamu. Kenapa? Karena malaikat akan menyampaikan sholawatmu kepada Rasulullah. Dari siapa? Katakan, dari Habib. Ini sholawat, kata malaikat, dari Habib Umar bin Salim Al-Atas. Disebutkan nama ayahnya di depan Rasulullah, di depan Allah, di depan Rasulullah. Berkat sholawat kepada Rasulullah. Alangkah bahagianya orang tua yang ada di alam kuburnya, suatu namanya disebutkan di depan Rasulullah berkat sholawat anaknya. Anak ini menjadi anak yang bakti berkat sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa saja sholawat. Sholawat. Malam Jumat, hari Jumat lainnya tetap sholawat. Semua urusan akan dimudahkan. Sakit pun insya Allah. Saya masih teringat ini, saya lagi asam urat. Sekarang saya sakit. Ayah saya pernah sakit. Lama-lama saya tanya gimana jadinya. Ya, sudah sembuh. Ke dokter, tidak. Minum obat, tidak. Apa? Saya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Ya. Bisa menjadi anak bakti. Ini jarang sekali orang sadar akan hal ini. Disebutkan namanya depan Rasulullah dan disebutkan nama ayahnya. Alangkah untungnya seorang ayah namanya disebut depan Rasulullah berkat salawat anaknya, sehingga ayahnya ridho kepadanya. Kalau sudah ayah ridho kepadanya, berarti Allah juga sudah keberkahan berkat salawat. Berapa banyak hadis semacam ini, sampai puncaknya besok setelah kita wafat, kita datang menghadap Allah. Ada amal soleh, juga ada doa. Betul? Ngaku kita banyak dosa? Ngaku apa tidak? Sadar apa tidak? Dosa bentuknya banyak sekali. Banyak yang disadari, lebih banyak lagi yang tidak disadari dari dosa-dosa itu. Bagaimana untuk menghapus dosa-dosa ini? Takut-takut bisa-bisa lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Bagaimana nanti dalam pertimbangan? Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin
surga kalau banyak amal soleh. Tapi Allah katakan kalau khafat mawazinuhu fa ummuhu neraka. Gimana dosa yang ada yang kita pikul ini, yang sangat banyak ya. Rasulullah mengatakan syafaatku besok untuk umatnya ini yang bagaimana? Yang berluburan dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku buat mereka yang berluburan dosa besar. Ya Allah, ya Allah. Itu Rasulullah. Artinya besok yang paling kita harapkan setelah kita wafat di mahsyar dibangkitkan dan kita membawa dosa dan membawa amal soleh, dosa kita begitu banyak, kita harapkan diampuni oleh Allah dengan apa? Syafaatnya Nabi. Puncak harapan kita syafaat Nabi Muhammad. Tapi gimana caranya? Umatnya Nabi miliaran. Ya. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di Semarang, bukan saja di Betesek. Di Eropa banyak, di negara Arab banyak, di mana-mana banyak. Semuanya akan meninggal, semuanya ketakutan, semuanya bawa dosa, pengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang hidup sebelum kita, sebelumnya lagi, sebelum berapa jumlah, bahkan setelah kita juga. Kira-kira dapat bagian syafaat apa tidak? Ya. Dapat bagian apa tidak? Modelnya nih, potongannya kayak kita ini. Jangan kecil hati. Nabi tidak memperbedakan antara orang sini, orang sana, orang sini. Yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi besok siapa? Paling dekat kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya siapa? Aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak salawat kepada aku, itu yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang kita bayangkan. Karena kita sebentar lagi juga mungkin akan ada corona, nggak corona, pasti kullu nafsin, pasti mau tidak mau. Permasalahannya bukan matinya, tapi besok bagaimana keadaan kita. Ini yang kita pikirkan. Bekal kita salawat kepada Rasulullah, salawat pada Rasulullah. Ini untuk besok puncaknya di akhirat, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat syafaat, habis itu laporan dosa-dosa dihapus berkat syafaatnya Nabi. Ini ya. Jadi sholawat keutamaannya sangat besar. Punya hajat apapun, sholawati, insya Allah Allah mudahkan. Sampai para ulama, kalau kita melihat sila sholawat yang paling populer ya sholawat yang dari Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, seterusnya itu. Tapi buktinya tidak. Karena keutamaan yang sangat besar, maka hajat yang diinginkan masuk ke dalam sholawat. Pengen kesembuhan, masuk ke tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani, sholawat masukkan. Pengen bebas dari corona, pengen bebas dari wabah, masukkan. Pengen bebas dari kesumpahan, masukkan dalam sholawat. Tujuannya apa? Agar dikabulkan doa-doa itu. Kenapa? Karena sholawat pasti dikabulkan oleh Allah. Saya zikir, saya bangun malam, saya baca Quran, saya amal soleh apa saja, saya umrah, saya haji, bainal qabuli waraddiha, bisa-bisa dikabulkan oleh Allah, bisa-bisa ditolak. Dilihat dulu lillahi ta'ala apa tidak, pengen pujian apa tidak, semata-mata karena Allah apa tidak, ikhlas apa tidak. Dilihat amal soleh kita, semuanya amal soleh
kecuali satu, sholawat. Sholawat. Riya sholawatnya. Pengen dipuji orang dia sholawat. Karena ada mertua dia sholawat. Karena dia dibilang orang soleh ini sholawat. Gimana? Gabul. Gabul. Adina salat ala Nabi Muhammadi wa qabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini amalan kita bisa diterima, bisa ditolak kecuali sholawat. Kenapa? Beliau guru saya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan itu dilakukan karena ikraman li Habibina Muhammad. Karena itu adalah tujuannya untuk Nabi Muhammad. Atas kemuliaan Nabi Muhammad, maka diterima itu. Semuanya diterima. Jangan kecil hati. Pegang tasbih nanti saya dibilangi orang gini. Pegang, baca sholawat, dan sholawatnya dikabulkan oleh Allah. Punya apa saja ya. Pengen dibukakan hatinya futuh sebagai santri, baca sholawat. Pengen hajatnya tercapai, sholawat. Pengen sembuh penyakitnya, sholawat. Pengen apa saja. Dan ini fakta dan nyata. Ada kejadian sewaktu pemerintahan Utsmaniyah ya, pemerintahan Islam itu rajanya setiap hari 1000 kali sholat setiap malam. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah, dan orang tidak banyak sholawat kecuali di hatinya ada rasa cinta. Ini subhanallah, tadi malam si raja itu bingung, ini saya sudah 1000, apa masih kurang, apa baru 900, ragu-ragu, terus tidur. Nah, besoknya ada satu orang pailit, miskin, dagangannya sudah habis, prinsipnya utang, sumpah dia gimana bayar utang, dia sholawat terus sholawat. Sampai akhirnya ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kau mintalah uang kepada raja ya, untuk melunasi hutangmu. Ya Allah, terus gimana? Apakah dia akan menerima kalau saya ngomong bahwa saya ketemu Rasulullah, Rasulullah suruh minta kau melunasi hutangku? Pengen ada bukti. Tadanya apa? Katakan sama dia, dia biasa baca sholawat 1000 kali, sebetulnya kurang, tapi tetap dikabulkan oleh Allah. Kejadiannya raja ini rahasia, nggak ada yang tahu. Izin, pengen ketemu. Aja bertemu, wahai raja, aku punya hutang sekian, dan Rasulullah menyuruh kamu untuk melunasinya. Rasulullah nyuruh aku untuk melunasi. Apa buktinya? Buktinya kau setiap hari, setiap malam sholawat 1000 kali. Tadi malam kamu ragu apakah sudah 1000 atau belum. Ketahuilah itu belum 1000, tapi kata Rasulullah diterima sholawatmu itu, dianggap 1000. Rahasia, nggak ada yang tahu kecuali dia. Diomongkan semacam ini, dia bingung. Rasulullah mengatakan semacam itu. Ambil satu kantong dinar, serahkan. Terus dia tanya lagi, gimana apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kau membaca sholawat setiap malam sekian, ini tadi malam kau kurang, maka diterima. Ambil kantongnya lagi. Ditanya ngomong apa Rasulullah? Ambil lagi. Sampai ajudannya katakan, habis ini nanti uang. Kau dikasihkan orang sini. Kata raja, seandainya
kerajaan yang aku pegang ini disuruh dilepaskan untuk dia, aku rela. Setelah aku mendengar bahwa Rasulullah mengingat aku, menyebut aku, bahkan menerima sholawatku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad. Senangkan Nabi Muhammad. Besok akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Segala-galanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad jaminan-jaminan yang luar biasa. Banyak hal semacam ini. Satu orang selalu mengatakan, "Ma tuqdal hawaib illa bisalah ala Nabi." Tidak akan terselesaikan hajat-hajat kita kecuali dengan bersalawat pada Nabi. Selalu ngomong begitu. Dia jatuh salawat. Tetangganya dia orang Yahudi. Baik, berhubungan baik, tapi memang Yahudi. Sampai dia kesal. Kenapa sih selalu ngomong tidak akan terselesaikan hajat kecuali dengan salawat dengan Nabi Muhammad? Kok lagi-lagi gitu sama? Dia Yahudi. Nah, gak senang semacam itu. Dia ada niat jelek sama takkan Yahudi. Nah, dia bilang, saya akan pergi. Saya mau titip cincin saya kepadamu. Titip apa? Cincin. Sedangkan cincin pada waktu itu nggak ada yang sama. Dibikin Messi, bukan cetakan, bukan apa. Setiap cincin bentuknya lain. Tidak ada sama. Nah, cincin ini Yahudi titip kepada orang itu. Dia terima. Sambil mengucapkan, "Ma tuqdal hawaij illa bisalah ala Nabi." Tidak terselesaikan masalah kecuali dengan salawat pada Nabi. Coba titipkan, ditaruh, disimpan. Suatu yang punya rumah ini, yang orang Islam ini, yang sedang salawat ini pergi, istrinya pergi, dia itu nggak pergi, dia hanya ngumpet di rumahnya. Dia keluar dari rumahnya, dia cari cincin itu disimpan di mana. Ketemu, diambil sama dia. Diambil kemana? Dia pergi ke laut, dibuang ini cincin. Tujuannya apa? Nanti aku akan tuntut mana titipanku. Sampai dia nggak bisa kembalikan, aku akan beberkan ke orang-orang. Ternyata ini yang sudah salawat kepada nabinya khianat. Aku titipi cincin, tidak dikembalikan. Jahat dia. Betul. Ambil cincin itu dibawa. Setelah berjalan 2-3 hari, pulang. Subhanallah, yang sedang salawat ini dia sedang mancing. Dapat ikan besar, dibawa pulang. Senang dia, dikasih ke istrinya, suruh dibersihkan dan dimasak. Ini datang si Yahudi itu, tetangganya. Dia bilang, "Mana cincinku?" Katanya si punya rumah, tidak akan terselesaikan suatu masalah kecuali dengan salawat pada Nabi Muhammad. Kata dia, "Oke, mana cincinku?" Sudah mulai menggetar, heran. Dia bilang, "Saya akan berikan cincinmu, tapi saya dapat ikan besar. Saat ini kau makan di rumahku." Tidak, dipaksa. Tidak, kamu harus makan. Kamu tetanggaku. Akhirnya mau dia. Tapi setelah makan, aku akan minta cincin. Oke. Dimasak itu ikan sama istrinya, dibeleh, dalamnya ada cincin. Cincinnya si Yahudi itu. Dia lihat, yang punya rumah, Masya Allah, sama. Padahal cincin gak ada yang sama. Hanya dia kembali ke tempat yang dia simpan, gak ada. Berarti ini cincinnya. Kok sampai dimakan oleh ikan? Selesai makan, itu. Mana cincinku? Kalau kau tidak berikan cincin kepadaku, aku akan katakan satu kota ini bahwa itu adalah pengkhianat.
yang biasa mengatakan sholawat kepada Nabi Muhammad, ini adalah pakaian. Bawa sini. Si Yahudi tahu bakal kehilangan, sudah aku buang di laut. Tahu-tahu yang punya rumah mengatakan, ini cincinmu. Kagetnya langsung pingsan. Sudah dibuang di laut, kok bisa ditemukan? Setelah sadar, dia tanya, bisanya kau dapat ini cincin? Dia senyum. Aku tahu kau telah membuangnya ke laut. Kau akan bikin makar pada kita mau fitnah. Tapi Allah berikan salawat kepada Rasulullah. Allah berikan padaku sebuah ikan yang telah memakan cincinmu itu. Oh ya. Akhirnya dia terpaksa mau tidak mau melihat fakta yang sangat nyata. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam Islam berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Ini berapa banyak? Nah, makanya ada salawat naria kalau kita punya hajat, ada salawat tibil qulub kalau kita lagi ada penyakit, baca salawatnya ini. Ada ingin dibukakan, baca salawat Al-Fatih. Ada salawat, banyak sekali ulama dalam hal ini menulis-tulis salawat yang tujuannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Apa yang sedang dibutuhkan dari kehidupannya, masukkan itu dalam salawat. Salawat dikabulkan, maka insya Allah hajat-hajat itu ikut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saja jangan kita lepas dari sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sangat-sangat besar. Istighfar, sholawat, dan sedekah semampunya. Sedekah, karena sedekah besok menjadi dil naungan kita di akhirat. Lihat di Quran ya. Mereka yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh. Apa amal solehnya? Ingin sedekah. Sedekah. Dengan sedekah kita tertolak bala. Dengan sedekah, pahala-pahala besar. Akhir zaman 3 ini pegang. Istighfar agar kita bersih, sehingga datang orang-orang yang bersih, datang para wali-wali kepada kita. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani, datang Faqih Muqaddam, datang Abdullah Haddad, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu yang bersih, pengennya selalu berada di tempat yang bersih. Ini banyak sholawat istighfar, lalu sholawat kepada Rasulullah, dan sedekah semampu daripada kita. Keadaan kayak gini, bukan saja corona penyakitnya ini, penyakit akidah, penyakit agama kita. Iya, omongannya orang-orang itu nggak usah disebutkan sudah. Santri disuruh begini, dai disuruh begini, yang baca Quran, yang ahli Quran malah dituduh. Ini keadaan kita hidup di mana ini? Orang Islamnya nggak ada, kita mayoritas. Ulama-ulama kita yang berjuang untuk kemerdekaan ini sekarang dipimpin oleh orang-orang malah memusuhi Islam, musuh pesantren. Pendidikan agama nggak boleh, pesantren dihapus saja. Astagfirullahaladzim. Ini timbul, apalagi kalau sampai PKI bercokol, habis KKI habis, habaib habis. Naudzubillah min dzalik. Keadaan sangat mengerikan. Pegang tasbih kita, baca sholawat kita, baca istighfar. Insya Allah kita dan keluarga kita termasuk golongan yang selamat. Amin. Semoga Allah membukakan hati kita. Allah turunkan hidayah kepada kita. Dan kita bisa berubah. Masih di bulan Muharram, bulan yang mulia, min ashhuril hurum, niatkan pengen berubah. Tahun ini insya Allah lebih baik dari tahun kemarin.
ini aku akan banyak-banyak sholawat. Tahun ini aku akan banyak sedekah. Tahun ini akan selalu istighfar. Insya Allah tinggalkan dunia yang sementara, masuk ke liang kubur. Kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga. Kuburan lebih senang daripada hidup di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Tidak masalah. Tidak masalah. Buat orang yang soleh, buat orang yang baik, malah senang. Seperti orang yang sudah bekerja akan mendapatkan gajinya, akan diberi oleh Allah segala macam yang sudah kita lakukan, sehingga dikatakan di sana bahwa kematian adalah tohfah, hadiah buat kita. Orang Islam, orang soleh akan senang. Sebagian ulama, contoh Habib Abu Bakar, dia wasiat kalau aku meninggal diiring kayak tolak al-badr alaina. Jenazah dibawa, aku akan bertemu dengan Allah, aku akan bertemu dengan Rasulullah. Dan ini tidak lepas, dari dahulu sudah ada semacam itu. Gimana Sayyidina Bilal? Sudah panas badannya, sudah tanda-tanda kematian. Istrinya mengatakan, wah Karba, alangkah sedihnya, suamiku akan meninggal sudah. Malah Bilal bilang, alangkah untungnya. Untungnya apa kau akan meninggal, bilang gitu. Dan alqa Muhammad dan wasahbah. Besok aku bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kematian senang buat orang yang sudah beramal soleh. Kematian menyenangkan buat orang yang punya keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Dunia hanya lewat. Kattariqi ilal watan, seperti orang mau pulang ke rumahnya. Jalan 50 tahun, 70, 100, rumah kita di mana? Saudara. Yakini kita bukan penduduk bumi, bukan. Kita insya Allah penduduk surga. Penduduk surga. Selama-lamanya di sana. Segala macam kenikmatan ada di sana. Ciptakan surga tidak kosong, ada penduduknya. Siapa penduduknya? Kita penduduknya. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Di hadhihi lailah mubarakah, lailatul jum'ah, bihamdi habibika Muhammad, jai habibika Muhammad, aslih ummata sayyidina Muhammad, unsur ummata sayyidina Muhammad, warrid al ummati sayyidina Muhammad, wahid sufufa ummata sayyidina Muhammad, wa ahlik man fi halakihi nasrun li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau sia-siakan di malam yang mulia ini ya Allah. Tanamkan dalam hati kami Habibuna Muhammad ya Allah. Selalu mengidolakan Nabi Muhammad ya Allah. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Selalu mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, dalam hidup kami yang sekali ini ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang selalu menyenangkan Nabi Muhammad. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Jadikan kami pendorong, penerus perjuangan Nabi Muhammad, membela ajaran Nabi Muhammad. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Dan Nabi Muhammad senyum kepada kita, senang kepada kita. Ya Rabb, jangan sampai kami terbawa yang kesana kemari ya Allah. Kami jadikan dunia kita kami ini ya Allah untuk akhirat kita besok ya Allah. Ya Rabb, besok dibangkitkan di belakang Nabi Muhammad, menjabatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati jembatan Sirat bersama Nabi Muhammad, dan besok suatu di sidang datang Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan lisan ini untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Berkat malam yang mulia ini ya Allah, semoga secepatnya mendapatkan tempat khusus untuk pesantren ya Allah, untuk majlis ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, berkat Nabi Muhammad selamatkan dari corona ya Allah. Berkat Nabi Muhammad selamatkan dari semacam bala ya Allah. Berkat Nabi Muhammad mudahkan hajat-hajat kami ya Allah. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad
Islam kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, berikan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, dan besok dikumpulkan dengan para wali-wali Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat salawat kepada Nabi Muhammad, selamatkan anak cucu kami ya Allah, anak cucu kami, anak cucu yang berbakti ya Allah, yang menjalankan sholat ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Berkat Habibuna Muhammad, bimbinglah aparat kami ya Allah, pemerintahan kami ya Allah, tanamkan dalam hati mereka rasa takut kepada Allah, sehingga tidak berani makan uang haram, tidak lagi korupsi, maka selalu membela ajaran Nabi-Mu ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Mereka yang sakit ya Allah, berkat Nabi Muhammad sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, ya Rabb. Banyak hal dalam hati kami ya Allah, banyak keinginan ya Allah, banyak hajat ya Allah, Kaulah yang maha mengetahui ya Allah. Berkat Habibur Muhammad kabulkan ya Allah, mudahkan ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dengarkan doa kami ya Allah. Kalau di sana ada satu kebaikan ya Allah yang belum kami minta ya Allah, berikanlah kepada kami berkat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa ya Allah, maafkan semua kesalahan ya Allah. Dosa kami sangat banyak dari dahulu ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ampuni semua dosa ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Bila Kau masukkan kami ke surga ya Allah, akan senang kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Bila Kau masukkan kami ke neraka, Nabi Muhammad akan sedih ya Allah. Sedangkan Kau senang kalau Nabi Muhammad senang ya Allah. Ya Rabb, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Tanpa disiksa lebih dahulu ya Allah, tanpa diazab lebih dahulu ya Allah, tanpa segala macam yang kami takuti ya Allah. Masukkan surga ya Allah, tanpa dihisab lebih dahulu ya Allah, tanpa disidang lebih dahulu ya Allah. Min ghairi sabqi azab wala hisab wala iqab. Bihaqqi Habibi Muhammad iqbal du'ana wala tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Wajma'na bihabibina Muhammad fi dunya wal akhirah wa huwa radhi 'anna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah bimahabbati habibina Muhammad, bil qurb ila habibina Muhammad, bis salah ala nabi Muhammad, fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah. Rawdah min riyadil jannah, rawdah min riyadil jannah, wa fil mahsyar hasanah tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, dukhul jannah min ghairi sabqi adab wala hisab ma habibika Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.